Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gunawan, NPM 25253102017. Saya berasal dari jurusan Manajemen Universitas Pancabudi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perilaku konsumen dalam era digital. Nah, tahukah kalian, ada 70% pembeli online mengaku pernah membeli barang yang tidak mereka rencanakan. Hanya karena ada flash sale dan juga gratis ongkir, mereka menjadi membeli barang tersebut. Sangat pas untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk pembahasan ini akan saya bahas pada slide selanjutnya. Nah, adapun tujuan dari presentasi ini, yang pertama untuk menganalisis perubahan pola konsumsi di era digital, yang kedua untuk menjelaskan pengaruh bias kognitif dalam keputusan pembelian online, dan yang ketiga untuk mengkaji fenomena impulse buying di marketplace dan mencari solusi edukatifnya. Adapun yang melatar belakangi pada tema kali ini yaitu perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara kita berbelanja dan mengkonsumsi barang serta jasa. Jika dahulu aktivitas membeli dilakukan secara langsung di toko fisik, kini kehadiran e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga TikTok Shop telah membawa perubahan besar dalam perilaku konsumen. Kini, konsumen sering melakukan pembelian spontan bukan karena kebutuhan, melainkan karena pengaruh strategi pemasaran digital seperti flash sale, promo, dan rekomendasi dari algoritma. Nah, dalam perspektif ekonomi perilaku, fenomena ini dipicu oleh bias kognitif seperti ensuring effect atau terpengaruh harga diskon, scarcity effect, takut kehabisan, dan social proof terdorong oleh ulasan atau influencer. Nah, fenomena ini sangat nyata dalam kasus impulse buying di platform marketplace. Banyak pengguna membeli barang yang sebenarnya tidak mereka rencanakan hanya karena adanya flash sale, notifikasi promo, atau gratis ongkir. Nah, survei Populix pada tahun 2024 mencatat bahwa ada 68% konsumen online di Indonesia pernah melakukan pembelian impulsif. Sementara Bank Indonesia melaporkan nilai transaksi e-commerce pada tahun yang sama mencapai lebih dari 487,1 triliun. Selanjutnya, landasan teori. Pada kali ini, teori yang kita ambil yang pertama itu ada teori permintaan dan penawaran. Nah, pada permintaan konsumen di era digital sangat dipengaruhi oleh informasi yang mudah diakses, ulasan online, harga dinamis, dan juga promosi digital. Sedangkan untuk di penawaran dipengaruhi oleh kemudahan produsen menjual secara daring melalui e-commerce, dropshipping, dan juga marketplace. Teman-teman bisa melihat pada gambar di samping. Nah, pada pergeseran kurva permintaan di era digital bisa disebabkan ada 3. Yang pertama itu ada peningkatan kemudahan akses informasi atau meningkatnya permintaan. Yang kedua itu adanya diskon online atau meningkatnya permintaan jangka pendek. Dan yang ketiga itu ada alternatif produk digital, itu bisa menurunkan permintaan terhadap produk fisik. Selanjutnya, teori yang ketiga itu ada elastisitas permintaan. Konsumen digital cenderung lebih sensitif terhadap harga price elastic karena dapat dengan mudah membandingkan harga antar platform melalui aplikasi atau situs perbandingan harga. Yang ketiga, ada utilitas dan pilihan konsumen. Konsumen memilih produk berdasarkan kepuasan atau utility yang diharapkan, yang kini tidak hanya berasal dari produk fisik tetapi juga dari pengalaman digital, yaitu kemudahan transaksi, reputasi penjual,
rating, dan kecepatan pengiriman. Selanjutnya, teori perilaku ekonomi. Yang pertama, itu ada teori utilitas kardinal dan ordinal, di mana konsumen berusaha memaksimalkan utilitas atau kepuasan dengan keterbatasan pendapatan. Yang kedua, dalam konteks digital, konsumen memaksimalkan kepuasan tidak hanya dari produk, tetapi juga dari proses pembelian dengan cara pembelian mudah, cepat, aman, dan juga terpercaya. Yang kedua, itu ada teori pilihan rasional, yang dimana konsumen diasumsikan rasional, memilih produk dengan manfaat tertinggi dan biaya terendah. Namun di era digital, bias perilaku seperti impulse buying akibat promosi, flash sale, iklan personalisasi, atau FOMO sering membuat perilaku tidak sepenuhnya rasional. Yang ketiga, itu ada teori ekonomi perilaku, yaitu menggabungkan psikologi dan ekonomi untuk menjelaskan perilaku konsumen yang tidak selalu rasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis kasus, yaitu fenomena impulse buying di platform marketplace. Adapun deskripsi kasus, yaitu fenomena impulse buying sering terlihat jelas pada momen seperti hari belanja online nasional, 11.11, dan juga 12.12 sale, atau saat flash sale harian di aplikasi marketplace. Contoh nyata, seorang pengguna membuka aplikasi Shopee hanya untuk melihat-lihat, namun akhirnya membeli beberapa produk murah karena tergoda diskon dan gratis ongkir, meskipun tidak membutuhkan barang tersebut. Dari hasil kasus tersebut, kita bisa melihat perilaku fenomena impulse buying tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat di materi, yaitu ada konsep, penjelasan, dan juga contohnya. Contoh di marketplace-nya. Yang pertama itu ada konsep ensuring effect, yaitu harga awal tinggi, lalu adanya diskon yang menarik, jadi harganya itu jadi lebih rendah. Awalnya harga jadi awalnya 500.000, karena ada diskon menjadi 150.000. Terus yang kedua itu ada loss aversion, yaitu takut kehilangan kesempatan. Nah, di mana pada marketplace itu tertulis flash sale tinggal 5 menit lagi. Jadi orang-orang yang masuk pada marketplace tersebut berbondong-bondong membeli barang tersebut karena waktu tinggal 5 menit. Yang ketiga itu ada social proof, yaitu dipengaruhi ulasan dan juga rating. Nah, pada saat kita membuka marketplace itu biasanya ada tertulis berapa jumlah barang itu dibeli. Nah, dimana seperti 10.000 telah dijual atau dibeli atau bisa lebih gitu. Selanjutnya itu ada FOMO, yaitu takut tertinggal tren. Nah, dimana kita takut tidak kebeli barang tersebut. Nah, dimana stok tinggal 2, jadi kita berbondong-bondong ingin membeli barang tersebut karena FOMO begitu. Nah, adapun dampak dari fenomena tersebut yaitu pada pihak konsumen, yaitu dampak positifnya kepuasan emosional dan juga harganya murah. Tapi untuk dampak negatifnya itu pemborosan pastinya dan juga adanya penyesalan. Yang kedua itu ada pihak dari penjual. Nah, dampak positifnya penjualan meningkat, loyalitasnya juga naik. Sedangkan untuk dampak negatifnya margin turun, biaya promosi pun juga tinggi. Dan yang pihak ketiga itu ada pihak ekonomi, yang mana dampak positifnya meningkatkan transaksi digital, sedangkan dampak negatifnya potensi konsumsi berlebihan. Nah, adapun solusi dan juga rekomendasi dari kasus tersebut. Yang pertama itu kita melakukan edukasi konsumen.
yaitu meningkatkan literasi keuangan digital agar masyarakat lebih sadar dalam berbelanja. Yang kedua, fitur reminder finansial, yaitu marketplace menyediakan fitur cek ulang pembelian sebelum transaksi selesai. Yang ketiga, kebijakan diskon yang sehat, menghindari praktik manipulatif seperti harga yang semu atau fake diskon. Dan yang terakhir, kita memanfaatkan data AI untuk keberlanjutan, yaitu menggunakan algoritma untuk rekomendasi yang lebih relevan, bukan sekedar mendorong konsumsi impulsif. Pada hasil pembahasan kali ini dapat disimpulkan, fenomena impulse buying di marketplace menunjukkan bahwa perilaku konsumen di era digital tidak lagi sepenuhnya rasional, sebagaimana diasumsikan dalam teori mikroekonomi klasik. Faktor emosional, sosial, dan digital experience kini memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Teori mikroekonomi tetap relevan sebagai dasar analisis, terutama teori permintaan dan utilitas. Namun harus dikombinasikan dengan pendekatan ekonomi perilaku untuk memahami dinamika konsumen modern. Nah, dengan demikian, impulse buying merupakan bentuk adaptasi perilaku ekonomi terhadap perubahan teknologi dan budaya digital, di mana adanya fenomena ini mencerminkan tantangan baru bagi produsen, platform digital, dan kebijakan konsumen di era ekonomi digital pada kali ini. Mungkin ini hasil dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.